Oke guys, jadi hari ini kita akan membicarakan sedikit hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan mengenai diri kita sendiri sebelum kita mulai latihan BJJ. Dan hal yang pertama yang mau saya tekankan adalah mengenai kebersihan. Jadi kita harus pahami dulu sebelum kita mulai latihan BJJ. BJJ adalah suatu olahraga bela diri yang sangat-sangat close contact. Jadi kita akan berkontak langsung dengan banyak orang. Jadi yang namanya kebersihan pribadi itu sangat harus diperhatikan. Poin pertama yang mau saya tekankan adalah mengenai kebersihan diri. Kita mungkin latihan BJJ kalau Anda dari rumah, mungkin Anda bisa cek, oke, saya bisa mandi dulu, mungkin Anda bisa shower dan sebagainya. Itu the best. Tetapi kondisinya belum tentu ideal. Biasanya kita dari kampus mungkin, dari sekolah, atau mungkin kita dari tempat kerja, kita nggak mungkin sempat mandi dulu. And it's okay, itu satu hal yang bisa dipahami di zaman sekarang. Belum tentu saya pulang mandi dulu, belum tentu. Kalau pulang mandi biasanya malas latihan malahan. Jadi kalau Anda datang ke tempat latihan, di tempat latihan pada umumnya ada namanya kamar mandi. Pastikan Anda yang pertama cuci tangan dulu, yang kedua cuci kaki, cuci muka, that's it. Anda bisa mulai masuk ke tempat latihan. Oke, kalau Anda sempat ada tempat shower, Anda bisa shower lebih dulu, itu lebih bagus lagi. Tetapi ya kembali lagi akan waktu dan tempat itu akan menyesuaikan. Tapi cuci tangan, cuci kaki, cuci muka itu menurut saya hal yang minimum yang bisa kita lakukan. Kemudian kita harus cek juga apakah saya ada masalah BB, bau badan. Kalau Anda ada masalah bau badan ya tentunya nanti yang merasakan adalah teman latihan Anda, teman sparring Anda, teman partner drilling Anda itu akan mengalami gangguan. Jadi Anda pastikan kalau ada BB ya Anda pakai yang namanya deodoran. Ini tahun 2024. Jadi bukan alasan lu tidak pakai deodoran. Terus yang berikutnya lagi, pastikan Anda tidak memakai perhiasan, anting-anting, pakai cincin seperti ini nggak boleh ya kan. Apapun alasannya, oh ini cincin kawin dan sebagainya, ya waktu latihan copot dulu karena ini bisa membahayakan buat teman latihan Anda. Anda masih pakai jam tangan mungkin dari kantor atau dari mana, copot dulu jam tangan Anda. Jangan dipakai, nanti pakai lagi setelah Anda latihan. Kenapa? Benda-benda yang menempel tadi bisa membahayakan, bisa mencederai teman Anda ataupun bisa mencederai diri Anda sendiri. Oke, itu persiapan pribadi, kebersihan pribadi yang harus Anda cek. Jadi jangan sampai membuat situasi latihan menjadi tidak nyaman. Kemudian berikutnya lagi adalah mengenai pakaian. Anda pakai gi di kelas gi, Anda harus pakai gi yang untuk BJJ, dan Anda pastikan gi Anda itu dicuci setiap kali pakai. Kenapa? Ya karena ada beberapa yang punya kebiasaan gi itu bisa dipakai beberapa kali ya kan. Pada umumnya kalau di BJJ enggak, tetapi it happens sometimes ada orang-orang tertentu yang seperti itu. Saya menolak adanya gi kalau di tempat kita di Shaka. Kalau ginya bau saya suruh ganti gi dulu, enggak tahu gimana caranya ya kan. Karena itu penting sekali untuk kebersihan. Enggak bisa gi itu sudah kena keringat cuman digantung, dijemur, kalau pakai lagi itu sebentar langsung baunya enggak karu-karuan pasti. Oke, cek gi Anda sekali pakai, cuci. Kemudian kalau di tempat kita selalu membiasakan memakai yang namanya rash guard. Why pakai rash guard? Di tempat lain nggak harus pakai rash guard kok. Di tempat Shaka kenapa harus pakai rash guard? Buat saya rash guard itu memberikan sedikit extra layer. Dalam artian gimana? Kalau saya berkeringat, keringat saya ada di dalam, di balik rash guard ini, nggak kemana-mana. Jadi tidak membuat lebih nyaman saat kita berlatih dengan partner latihan yang berbagai macam ya kan. Ada orang-orang tertentu yang mungkin waduh latihannya kok seperti ini ya kan. That's why menurut saya Anda pakai rash guard itu lebih nyaman buat Anda sendiri, badan Anda juga tidak terganggu ya kan, lebih nggak terganggu dalam artian badan Anda lebih nggak kena lecet-lecet karena gi, kecakar dan sebagainya, Anda lebih terproteksi juga. Jadi rash guard dan gi itu hal yang perlu untuk latihan Brazilian Jiu-Jitsu di tempat kita. Kemudian hal berikutnya lagi yang kita mau sampaikan adalah mengenai kuku. Nah, ini sepele sekali. Katanya orang ngomong, wah cuman kuku aja kok ya kan. Kuku ini kan kecil ya kan. Tetapi kalau Anda latihan grappling ini bisa mencederai teman Anda. Saya barusan ini ada luka cakar di tangan saya. Mungkin masih ada bekasnya, masih kelihatan nggak? Nah, ya udah hilang bekasnya, sudah beberapa minggu. Tetapi ini lukanya cukup dalam, kena cakar dan saya pun tidak sadar.
Setelah selesai latihan baru saya sadar, wih ada luka yang dalam ternyata di tangan saya. Sparring sama siapa kemarin ya, saya udah lupa. Oke. Tetapi itu bisa mencederai ya kalau cuma di tangan. Kalau kenanya mungkin di muka atau di yang lain itu lebih mengganggu lagi. Yang berikutnya lagi ada resiko kuku Anda ini kalau kecantol gigi atau keinjak atau sebagainya, ini kalau panjang bisa lepas. Saya pernah menceritakan sebelumnya ada kejadian. Ada yang latihan di tempat kita, bukan dari tempat kita, tamu dari luar kota datang berlatih, dan waktu latihan kukunya nyantol di gigi dan akhirnya kukunya lepas. Which is, itu hal-hal yang sebetulnya bisa dihindarkan simple dengan cara apa? Potong kuku sebelum Anda latihan BJJ. Oke guys, itu hal-hal simple yang menurut saya perlu diperhatikan. Anda harus cek mengenai kebersihan diri Anda pribadi, kebersihan pakaian Anda saat latihan, dan juga untuk kebersihan ya kuku tanda tadi yang saya mau tekankan ya kan. Kuku ini bahaya, oke? Jadi semoga hal itu bisa membantu Anda berlatih dengan lebih nyaman di Brazilian Jiu-Jitsu. Oke guys, keep on training and see you all on the mat. Us.